Materi kita pada hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Tahap awal melakukan wawancara. 1. Menentukan tema. 2. Menuliskan daftar pernyataan berdasarkan tema. 3. Pernyataan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Coba perhatikan pada contoh video berikut. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu garis bilangan. Menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik jarak antara 0, 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan garis tersebut dapat diperpanjang. Tanda panah berarti menentukan garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan. Contoh pertama, 5 ditambah 3 sama dengan, kita tarik mulai dari 0, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik garisnya ke angka 5. Ditambah 3. Kita hitung dari 5, 3 angka. 1, 2, 3. Dari angka 5, kita tarik garisnya. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Contoh pertama. Contoh kedua, 7 ditambah 3 sama dengan, kita tarik mulai dari angka 0, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tarik garis dari angka 0 ke angka 7. Ditambah 3. Dari angka 7 kita tambahkan 3 angka, 1, 2, 3. Garis dari angka 7, 3 angka ke kanan yaitu, berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, dari penjelasan Ibu ini, Ibu harap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Apabila anak-anak masih belum memahami, anak-anak bisa menanyakan kembali kepada Ibu. Terima kasih anak-anak. Shalom. Motif batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hias dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah
Pokok bahasan dalam wawancara. Pernyataan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik bukatan dari Pekalongan. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis bidang dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian materi dari Ibu. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan video dan ringkasan materi dari Ibu. Terima kasih anak-anak. Shalom.